Shalom saudara sekalian, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dari ucapan bahagia dalam khotbah Yesus Kristus di bukit. Judul devosi kita hari ini adalah Tears That Heaven Sees. Pembacaan kita hari ini dari Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Apakah ayat ini berbicara kalau kita sedang duka cita atau sedih maka Tuhan akan menghibur kita? Apakah makna duka cita yang Tuhan Yesus maksudkan? Teks Matius 5 ayat 4 ini memang terdengar membingungkan. Bagaimana mungkin orang yang sedang berduka cita bisa disebut sebagai orang yang berbahagia? Apakah Tuhan Yesus sedang menyuruh kita bersedih supaya kita diberi berkat? Tentu tidak ya saudara. Duka cita yang dimaksud Yesus bukanlah kesedihan karena kehilangan harta atau orang yang kita cintai. Duka cita ini adalah kesedihan karena dosa. Baik dosa pribadi kita maupun dosa yang terjadi di dunia ini. Ucapan Yesus dalam Matius 5 ayat 4 ini sebenarnya mengacu pada nubuat Nabi Yesaya. Khususnya Yesaya 61 ayat 2-3 yang menjelaskan bahwa Mesias akan datang untuk menghibur semua orang yang berkabung dan menggantikan semua tanda kedukaan dengan sukacita yang melimpah. Mereka yang sedang berkabung di Yesaya 61 ayat 1-3 ini adalah orang bangsa Yehuda yang sedang merenungkan pembuangan ke Babel. Ketidaktaatan mereka terhadap hukum Taurat membuat mereka dibuang oleh Tuhan dari tanah perjanjian. Mereka dalam keadaan sengsara, remuk hati, tertawan, dan terkurung akibat dari dosa-dosa mereka sendiri. Itulah kedukaan mereka. Mereka berduka karena dosa. Kedukaan yang berhubungan dengan pertobatan dari dosa. Kesedihan seperti ini adalah bentuk pertobatan yang sejati. Rasul Paulus menuliskan dalam 2 Korintus 7 ayat 10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Itu artinya duka cita yang sesuai dengan kehendak Allah akan membawa kita kepada pertobatan dan keselamatan. Jadi kesedihan karena dosa bukan sesuatu yang buruk. Justru itulah jalan menuju pemulihan dari Tuhan. Kita juga patut merasakan sedih ketika melihat dunia yang semakin jauh dari kebenaran Tuhan. Ketika dosa dianggap hal biasa, normalisasi dosa, bahkan dibanggakan, hati kita seharusnya terluka. Seperti pemazmur berkata, air mataku berlinang seperti aliran air karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Tapi kabar baiknya saudara, Tuhan berjanji untuk menghibur orang yang berduka cita karena dosa. Penghiburan ini tidak hanya berupa pengampunan, tetapi juga janji bahwa kerajaan Allah akan terus bertumbuh di dunia ini. Akan tiba saatnya seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Suatu kali kelak, kebenaran Tuhan akan menyentuh semua orang di seluruh dunia. Dan ini yang menjadi penghiburan bagi kita. Bahwa jerih payah kita untuk hidup dalam kebenaran, serta usaha kita untuk terus mengajarkan kebenaran kepada dunia melalui pemuritan itu tidak pernah sia-sia. Mari kita belajar untuk memiliki hati yang lembut, yang peka terhadap dosa, dan yang merindukan dunia ini kembali kepada Tuhan. Karena kepada mereka lah Tuhan menjanjikan penghiburan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebenaran-Mu hari ini yang mengajari kami untuk kami berduka cita atas dosa kami dan atas dosa dunia ini yang justru akan membawa kami kepada pertobatan yang sejati. Tuhan, kami rindukan bahwa dunia ini termasuk kami juga Tuhan murnikan, Tuhan terus bawa kami dalam pertobatan yang sejati. Sampai suatu kali kelak, ya Bapa, kebenaran-Mu dinyatakan dan terjadi pertobatan yang besar di dunia ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan semua ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin.